Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem Bishem Hamashiach. Waalaikumsalam. Sebagaimana kita ketahui bahwa keberadaan manusia itu sakit. Jadi sakit di sini harus dilihat dari dua sisi. Sakit jasmani dan sakit rohani. Di dalam bacaan kita ini kita melihat ada seorang yang buta. Dia mengatakan demikian. Ya, di dalam ayat itu, ketika Yesus meneruskan perjalanannya ke sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanlah kami, hai anak Daud." Rupanya anak buta ini atau orang buta ini mencari akan kesembuhan. Nah, kita tahu bahwa kedatangan Yesus ini adalah untuk memulihkan semua manusia. Karena kesakitan, penderitaan, dan lain sebagainya itu tidaklah pernah terlintas untuk diciptakan. Semua ini terjadi karena penyalahgunaan kehendak bebas yang dimiliki oleh manusia. Sehingga dengan demikian putusnya dia dari Allah. Bukan kebajikan yang didapat, tetapi keburukan. Bukan kebahagiaan yang didapat, tetapi penderitaan. Bukan kesehatan, tetapi kesakitan. Namun meskipun demikian, tidak berarti bahwa rancangan Allah itu gagal. Jatuh atau tidaknya manusia, Allah tetap menentukan manusia menjadi gambarnya. Nah, sekarang setelah manusia jatuh, apakah berarti bahwa gambar Allah itu sudah rusak? Atau dengan sebutan yang terkenal total depravity? Tidak. Bukti bahwa gambar manusia tidak rusak. Setelah jatuh dalam dosa, manusia masih mempunyai kerinduan untuk ketemu Allah. Manusia mempunyai kerinduan untuk bersekutu dengan Allah. Manusia punya kerinduan untuk memperhatikan orang lain dan juga mengasihi orang lain. Semua ini adalah merefleksikan bahwa manusia itu adalah gambar Allah meskipun telah jatuh di dalam dosa. Dengan demikian, pandangan yang mengatakan bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia mengalami apa yang dinamakan dengan total depravity, itu sama sekali tidaklah pernah diajarkan oleh gereja, tidak pernah ada dukungan dari Alkitab, dan juga para bapak gereja tidak pernah mengajarkan semacam itu. Karena apa? Karena jatuhnya manusia tidak menjadikan manusia terhapus sebagai gambar Allah, tetapi manusia tetaplah sebagai gambar Allah. Karena itulah ketika dia buta, dia mencari Yesus dan mengatakan, "Hai Yesus anak Allah, kasihanlah aku orang berdosa." Ini menunjuk pada artian bahwa orang yang buta ini sadar bahwa dirinya tidak mampu, sadar bahwa dirinya itu adalah kotor di hadapan Allah, sadar bahwa dirinya itu jauh dari Allah.
Karena itu dia mengatakan, kasihlah kami, hai anak Daud. Berarti apa? Berarti dia tahu bahwa Yesus yang adalah jelmaan daripada firman yang tinggal dari kekal sampai kekal di dalam Allah itu mampu untuk menyembuhkan, mampu untuk memulihkan, mampu untuk menyehatkan. Nah, karena itulah Yesus mengatakan, ya demikian. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah 2 orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, percayalah kamu bahwa aku dapat melakukannya. Apa jawab mereka? Yang mengatakan, ya Tuhan, kami percaya. Berarti untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, itu harus keputusan pribadi yang keluar dari dalam hati sanubari yang terdalam. Keputusan inilah yang menjadikan kekuatan bak batu karang yang tidak bisa tergoyangkan oleh ombak. Nah, atas dasar inilah maka Yesus menyembuhkan mereka dari sakit penyakit, yaitu buta. Kita mengerti bahwa orang yang buta itu tidak bisa melihat depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Demikian juga orang yang buta di dalam rohani. Orang tidak mungkin mengerti mengenai kehendak Allah di dalam kehidupannya. Hidupnya hanya untuk menuruti daging saja, menuruti nafsu saja. Bahkan hati nurani yang selalu berbisik di dalam jiwanya itu tidak didengar. Sehingga dengan demikian, orang yang seperti ini tidak tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Karena itu para bapak kerja senantiasa mengingatkan, hendaknya kamu mengingat akan kematian. Mengapa demikian? Karena dengan mengingat-ingat akan kematian itu adalah merupakan senjata dan landasan kita untuk tidak melakukan dosa, untuk tidak melanggar Allah. Kehidupannya hanya difokuskan pada hal-hal yang di depan. Hidup bersama Allah di dalam kesucian, hidup dalam Allah berdalam keharmonisan. Karena itu pada waktu kita di jagat ini, para bapak kerja mengatakan, hendaknya engkau mati, agar supaya kamu hidup setelah roh itu ada di hadapan Allah. Jadi kan demikian supaya nanti kita hidup di hadapan Allah setelah mati. Maka kita sekarang harus mati saat kita hidup di jagat ini. Mati apa? Mati dengan keterkaitan dengan jagat. Mati dengan keduniawian. Mati dengan nafsu-nafsu yang menyesatkan. Bahkan Yesus mengatakan, kumpulkan harta di surga. Ngenat dan karat tidak akan merusakkan, pencuri tidak akan mencurinya. Berarti kalau demikian, kehidupan sebagai gambar Allah atau dapat dikatakan sebagai gereja harus betul-betul fokus kepada Allah. Karena hanya fokus pada Allah itulah yang menjadikan jaminan kita
pada saat kita datang pada sang kalik, kita tidak kedapatan cacat, tetapi suci di hadapan Allah. Maka dikatakan demikian, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi kalau demikian, berkenan dan tidaknya, dijawab dan tidaknya adalah iman. Nah, iman ini adalah merupakan suatu fondasi kita untuk melangkah sesuai dengan apa yang Kristus kehendaki dalam hidup dan kehidupan ini. Karena itu kehidupan orang percaya ini adalah kehidupan Kristus. Jangan sampai kita miskin Kristus, tetapi kaya dengan Kristus. Nah, kalau kita kaya dengan Kristus, maka hidup kita akan diterangi, hidup kita akan dicerahi dan dituntun kepada jalan-jalannya. Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini. Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Ya, mengapa tidak boleh dia ini menyatakan bahwa dia telah disembuhkan? Karena Yesus belum dimuliakan. Yesus belum bangkit dari antara orang mati, yang menunjukkan bahwa dia ini adalah Allah, yang menunjukkan bahwa setan telah dikalahkan, yang menunjukkan bahwa dia adalah betul-betul jelmaan daripada Sang Firman. Tetapi orang ini rupanya tidak sabar memasyurkan dia bahwa dialah yang menyembuhkan. Dari arti ini kita dapat mengerti mengapa di dalam kitab Roma dikatakan bahwa kita tidak boleh menyenangkan diri sendiri, tetapi kehidupan kita adalah kehidupan yang berguna bagi orang lain. Nah, hal seperti itu adalah merupakan refleksi pantun kita sebagai gambar Allah, bahwa kita dapat dikatakan sebagai manusia yang lengkap ketika kita memperhatikan orang lain. Kita dapat dikatakan sebagai individual kalau kita bisa menyatu dengan yang lain. Jika kita tidak menyatu dengan orang lain, maka kita dikatakan hanya sebagai serpihan manusia, atau dapat dikatakan sebagai pribadi manusia. Ingat, antara pribadi dan individual itu beda. Kalau pribadi adalah seorang, kalau individu adalah kumpulan atau kesatuan dari pribadi-pribadi yang lain. Nah, kesatuan yang ada inilah, yang menyatu dengan Kristus inilah, dikatakan sebagai gereja. Nah, gereja ini bukan hanya seorang diri, tapi bersifat apa? Komunal. Kelompok, persekutuan, kesatuan dari pribadi-pribadi yang ada, sehingga dikatakan individual, atau dikatakan komunal, atau dikatakan gereja, karena telah menyatu dengan Kristus melalui sakramen di dalam gereja. Berarti kalau demikian, kehidupan manusia itu tidaklah boleh hanya hidup seorang diri. Manusia harus menyatu dengan yang lain, sebagaimana manusia sebagai refleksi Tritunggal Maha Kudus. Di dalam dirinya Allah tidak pernah ada tanpa firman dan roh. Di mana ada Allah, di sana ada firman dan roh. Lah, manusia dikatakan sebagai gambar Allah, berarti manusia tidak bisa hidup sendiri, tetapi manusia harus memperhatikan orang lain, karena kebahagiaan orang lain adalah kebahagiaan kita. Penderitaan orang lain adalah penderitaan kita.
Kesuksesan orang lain adalah kesuksesan kita. Karena apa? Karena kita satu esensi di dalam kemanusiaan. Jadi minggu ini kita diingatkan untuk tidak hidup seorang diri, tetapi kita memperhatikan orang lain sebagaimana Kristus memperhatikan orang. Dengan demikian kita akan sembuh, kita akan melek, kita akan mengerti maksud dan tujuan daripada hidup, yaitu hidup bersama-sama Kristus dalam kemuliaan dan kepekaan, sehingga kita dapat katakan gereja yang menyatu. Demikian paparan yang dapat kami berikan. Kita ini dapat menjadi fondasi kita untuk tidak hidup seorang diri, tetapi hidup sebagai gereja, satu sama lain saling mengasihi. Tuhan memberkati kita semua.